Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita kasih nih ASI nih, Copa America. Kita kasih ASI. Oke, Hajatan bola Amerika. Yes, Copa America ini baru aja selesai tadi pagi ya, Jebret Tim, dan Argentina berhasil juara secara back to back. Ini adalah gelar ke-45-nya Messi di semua ajang sepanjang sejarah. Ini mohon maaf kagak mau dikasih satu apa ke Ken? Kesian dia kagak punya, Bang. Iya, makanya tadi dibilang Ken kudu dimandiin. Messi. Tapi sebelum kita bahas finalnya, kita akan recap dulu drama per drama di Copa America. Salah satunya ini mulai dari Kanada yang kok bisa sih masuk ke final gitu, semifinal ya? Semifinal. Bang Harpa, kenapa bisa Kanada yang masuk ke semifinal? Denada aja belum tentu bisa. Kanada sama Denada. Denada siapa sih? Gua nggak tahu. Adanya Kanada. Belum nanti tante di depan. Panada. Ada. Tante. Ya. Si Tante. Ya, Tolong kalau- berkati ya bos. Makasih Tante. Ya kalau gue bilang sih mungkin karena persaingannya kan nggak terlalu apa ya, kalau gue bilang dengan Amerika Latin yang ini kan agak beda ya, digabung juga ada Amerika Serikat, ada Kanada dan mungkin juga Meksiko juga, dan ada beberapa pemain juga lah individu mereka, Alphonso Davies yang menurut gue juga jadi kunci, dan bisa jadi juga mereka 2 tahun lagi jadi tuan rumah, mungkin itu motivasi buat mereka tuh. Dan publik mereka kan banyak di situ di Amerika ya. Dan mereka memang trennya emang meninggi kan. Iya. Lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya. Lalu ya dia punya Alphonso Davies sebagai bintang utamanya, dan kemarin emang Walaupun nggak masuk ya gol ini penalti. pas quarter final emang penampilan terbaik mereka lah. Ngalahin Venezuela kan, yang tadinya orang pikir Venezuela yang bakal lolos karena mainnya lagi bagus banget gitu Venezuela, tapi ternyata mereka bisa ngelewatin, dan sayangnya mereka ketemu Argentina di semifinal. Jadi ya emang tahunnya Argentina masih berlanjut. Dan faktor pelatih juga sih kalau gua ngeliat kenapa Kanada bisa tampil kayak begini, karena pelatih dia yang sekarang sama di Piala Dunia beda ya. Sekarang si Jesse Marsch, pelatih yang pernah nanganin pengalaman juga udah lumayan banyak lah di Red Bull, dan nanganin di Leeds walaupun terseok-seok di papan bawah, tapi pengalaman dan identitas main dia tuh nggak berubah, dan itu kebawa di sama Kanada ini, dan akhirnya bisa memanfaatkan lagi tuh peran-peran pemain kayak si Alphonso Davies yang sebenarnya pemain ini dalam 3 tahun terakhir jadi tanda tanya. Performanya menurun terus di klubnya Bayern Munchen, tapi sekarang gua ngeliat dia ada momentum inilah membaik sejak si pelatihnya Jesse Marsch ini, dan menurut gua ini fondasi yang bagus banget menatap di 2026 nanti di Piala Dunianya. Itu ada yang marah-marah aja dari tadi. Tenang. Lu kayak lagi sakit kepala ya. Daripada marah-marah mending lu minum Panadol ekstra deh ya. Salah dukung kali kemarin Itu dia udah final. ngomel aja. Ini ada ya Fadil Banjarmasin Bang, 100.000 rupiah. Prediksi Mas Aryo bener lagi, yang menang pertandingan Jerman versus Spanyol adalah juaranya? Iya dong, itu namanya memang prediksi akurat ya. Bukan nih gua ada quote baru nih. Apa tuh Bang? Ini Mas Aryo namanya prediksi akurat, bukan prediksi yang cuma pakai urat. Iya, emang ada Bang? Ya Justin, masih aja dipancing. Kalau Justin mah namanya gue sebut, masih aja pakai dipancing-pancing. Kagak perlu kasih shot-shotan sih dia. Tapi gini loh, gua kan diem-diem nih nonton gua Copa Amerika. Lanjut. Lebih Kayak seru ya, enak. Tadi tuh gua udah siap tuh. Delay-nya sejaman, gila, gua dapet teler batu. Gue bikin alarm jam 7 kan, terus lewat jam 8. Loh, kok masih nyanyi lagu bangsaan? Gue bingung nih, ini apa gue salah jam? Jadi gua mau bahas ininya dulu. Ini penyelenggaraan tuh kacau. Iya. Parah. Jadi Amerika ini benar-benar dihina sama semua peserta bahwa penyelenggaraan ini nggak profesional dari awal. Lapangan dibikin lebih kecil. Iya. Karena banyak garis yang memang katanya satu dengan yang lain jadi nggak sama. Udahlah kita kecilin aja. Iya. Terus kemudian juga garisnya masih suka ini. masih bias. Ngebingungin. Terus juga ternyata isu yang kita pikir adanya di negara yang lainnya mengenai security matters ternyata terjadi juga. Tidak ada polisi yang jaga keluarga ketika mereka digangguin orang-orang mabuk dari satu negara tertentu atau menghadapi Uruguay.
Di mana bisa kejadian pemain bener-bener naik pukul-pukulan sama penonton, Iya, guys? iya. Ini level Parah ini. dunia loh ini. Ini yang gue takutin. Sama tadi juga lah. Tadi itu kan kayak kejadian di Wembley. Jebol. Jebol, ada yang Jebolan. masuk lo, ada yang masuk. Iya, loteng. Pokoknya Tembus, dari ya. mana-mana sampai 2 jam tadi kan. Itu crowd control itu sangat tidak gampang. Gue ngikutin lu juga kan, selalu bahas soal itu kan. Kemarin bahkan di Wembley waktu final, mereka bayar berapa juta dolar untuk memastikan keamanan itu mereka lebih bagus lagi. Tapi mereka kecolongan 2. Pertama, pitch invader, which is itu katanya dibayar oleh Video. ini Betting company. betting company dari Rusia. Oh. Jadi dibayar kayak lu 10.000 Kalau lu masuk, goceng. Kalau masuk awal goceng misalnya, nanti kalau udah masuk lagi goceng lagi, kira-kira gitu. Yang kedua itu off, nggak ada di kamera di mana-mana. Jadi keluarga pemain itu kacau balau. Mereka sampai berantem antara UEFA sama Wembley, sama security Wembley-nya. Mereka berantem. Jadi kayak ada, kalau nggak salah tuh waktu itu ibunya Chouamani itu mau ke sana nggak boleh. Padahal Chouamani udah bilang sini kayak gitu. Kacau balau mereka itu. Nah, di Amerika gue takut itu terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya kan yang gue tahu Piala Dunia Amerika ini kan kayak hadiah nih dari FIFA. ya karena kejadian Qatar. Karena kan? kejadian Qatar, karena dia marah kan 2010 dia nggak dapat 2022 yang harusnya dia. Makanya dia kesel, dia jelek-jelekin segala macam. Dan ternyata Qatar justru membuat Piala Dunia paling bagus Gokil itu. sepanjang sejarah, the best ever. Stadionnya semua crowd control, dan jangan lupa itu diselenggarakan di satu kota loh. Not even one. Kalau Qatar segini, itu Doha paling segini. Berapa stadion, berapa puluh atau pertandingan lah, dan mereka bisa men-setting dengan sangat tinggi. Nah, Amerika buat mereka kan ini kan sepak bola kan olahraga nomor 4. Gue khawatir, kemarin gue jauh sebelum kejadian ini udah bilang, jangan-jangan mood mereka kan biarin bikin ala-ala aja, dan terbukti tadi garisnya kurang inilah, crowd controlnya kacau. Nah, 2026 gue takutnya merupakan cerminan Copa America semalam atau tadi pagi. Dan tiketnya Copa America lebih mahal dari hajatan Eropa kemarin. Oh, tinggi. Tiket finalnya. Karena ketika Argentina udah main kan kita ngalamin. Oh iya, kalau last Di dance Qatar. udah nggak ada lawan itu. Pokoknya Argentina udah main udah. Jadi kemarin tiket termahal itu yang pertama Wimbledon. Kemarin Wimbledon itu paling mahal tuh. Kan kemarin juga mainnya. Iya. Copa baru hajatan bola Eropa. Jadi sebenarnya hajatan bola Eropa tuh ketiga itu tiket paling mahal finalnya. Mahal sebenarnya bukan gara-gara final Kopanya ya, gara-gara ada Messi-nya. Messi. Dan itu di pasaran udah pasti ribuan dolar tuh, udah pasti definitely. Dan Kolombia Dan juga gila. gede, Iya. apa namanya, publiknya juga besar juga kan. Dan yang dipilihnya kemarin tuh di Miami kan? Di Hard Rock Stadium di Miami. Florida. Hard Rock kemarin. Iya, Florida. Florida. Miami tadi. Iya, sarangnya Miami, orang dan- Latin dan itu. Hispanic semua kan di Iya. situ. Jadi memang semuanya, dan yang nerobos itu kan bukan yang hardcore-nya, anak-anak, Iya. cewek itu semua masuk karena memang mereka pengen banget masuk ke stadion Iya. gitu. Cuman kan harusnya untuk ukuran Amerika, Iya. apalagi Itu dia. kemarin habis kejadian Trump. Malah ada yang bilang kan, kok masih dikasih izin keramaian nih? Ada penembakan Donald Trump kan? Itu kan gokil itu. Iya, tapi Heroik kan banget. nggak kayak di sini. Iya. Ada pengaruh dari politik dengan olahraga. Kalau di sana Oke. Tapi gue tertarik, ada satu yang bilang kan gini, gue tuh iri sama yang namanya Argentina. Salah satu legend dia bilang, kalau di negara lain sepertinya tuh orang ngelihat seseorang tuh pengen memenangkan itu untuk mereka aja sendiri. Kalau Argentina ini, Atau untuk pelatihnya lah. iya, kalau Argentina ini karena kegagalan demi kegagalan dan hinaan yang pernah dialami Messi. Iya. Yang tadi itu gagal di Copa America 3 kali, Piala Dunia. final Piala Dunia 1 kali, membuat dia mau pensiun apa. Iya. Sehingga membuat pemain-pemain yang ada itu semua selalu pengen memberikan yang terbaik buat Messi. Pengen bahwa Messi itu layak untuk diberikan yang sepatutnya gitu. Dan itu bahkan masih terjadi sampai dengan sekarang saat dia udah mainnya jalan kaki, Iya. mainnya di Amerika, dan dia sudah cedera di menit 60-an. Dia pun menangis seperti Ronaldo. Kisahnya nih emang aneh banget ya berdua tuh. Mirip aja pokoknya. Dia nangis. Dan lu lihat Lautaro Martinez kan, Iya. setelah cetak gol apa dia persembahkan lagi buat Messi. Semua tuh kayak kita tetap harus menang nih untuk Messi, bukan malah kayak nggak ada Messi, ya udah kita wajar lah kalau kita kalah gitu. Yap. Ini gila loh, dan kayak udah diatur di lorong. Gaya pemain Argentina kalau jalan tuh beda sama yang lain loh. Iya. 6 pemain jalan, nggak boleh ada senyum, Messi selalu di tengah. Yang lain gini. Dan pernah dibahas media kan, Iya. jalan dari lorong yang paling gokil tuh Argentina. Gue rasa itu by design juga kali ya. Mungkin, tapi Jadi maksudnya Ngejagain. tapi maksud gua ini gimana nih? Dan juga tadi kalau dia adalah Fuente, Scaloni ini diem-diem best juga nih. Best juga.
Best. Enggak ada Bang tuh. Bukan, main best. Tapi jangankan gimana? jangankan rekan timnya, kalau kita ingat final Coppa Italia terakhir waktu mereka juara, kan Coppa Italia. Copa America. Copa America, sorry. Kok gue bilang apa? Apa Italia? Copa Italia. Gak apa-apa itu. Lu siaran di situ kan? Suka kayak gitu. Tentang siaran dia. Ya, nggak apa-apa best. Besok kan. Nular. Udah nggak ada waktu gue buat sakit kepala. Udah minum Panadol ekstra. Oke. Enggak, jadi sampai di final Coppa Italia terakhir yang sebelum ini juara kan Neymar sampai quote by quote kayak ngasih ke dia kan. Kayak oke lah gue ngasih buat lu segala macam walaupun nggak ngasih beneran gitu. Jadi kayak ya memang dia men's everybody gitu. Jadi ya memang semua orang suka sama mereka. Tapi permainannya gimana menurut teman-teman semua? Kalau gue lihat sih ini masih Argentina yang lapar gitu. Kalau Kayaknya mindset itu terbentuk ketika mereka juara Coppa Italia. Wah, nular. please untuk gitu-gitu aja ya. Salah ngomongnya ya, please banget. Untuk ketika juara Coppa Amerika yang sebelum ini di tanah Brazil itu mereka merasa sebuah wah ini pencapaian yang Combo ya. betul-betul wah banget dan ini kita bisa melakukan ini berarti kita bisa melakukan selebihnya akan lebih mudah lah kita bisa sampai juara di kandangnya Brazil dan itu kebuktikan mindset yang mereka bentuk itu will give everything untuk Messi dan kita bermainnya as a unit dan terus setiap turnamen mereka masih kayak gitu finalisima Piala Dunia sampai ke Copa yang orang mikir udah habis lah mereka udah nggak lapar ternyata masih aja main dan gue ngeliat kenyamanan tim ini itu masih bisa sustain sejak Piala Dunia itu materinya kan nggak banyak berubah tapi di lini pertahanan banyak yang diganti lah kadang-kadang Tagliafico dikasih kesempatan si Otamendi nggak selalu bisa bermain Molina sama Acuna kadang gantian di tengah pun ya bisa Paredes Lo Celso aja nggak dapat jam bermain Lautaro jadi target man utama yang tadinya nggak dikasih kesempatan biasanya Julian Alvarez Pablo Dybala masih ada dikasih kesempatan jadi siapapun yang dipilih oleh Scaloni untuk bisa bermain ternyata bisa ngasih outcome yang sama bagusnya nih sejak mereka 2000 Copa Amerika sebelum ini gitu jadi gue ngeliat tim ini masih nyaman, masih enak bermain, masih giving all untuk Messi, ya unstoppable sih menurut gue selama dan mereka Emi Martinez masih penjaga gawang terbaik, Lautaro top skor. Dan itu sih salah satu faktor Emi Martinez ini menurut gua monster banget di gawangnya Argentina bukan hanya dari kualitas Lo kiper kalau ngeliat dia. monster gimana respon lo? Kira-kira ekspresi lo gimana kalau lihat? Gini dong. Gitu. Kalau lihat Nesa sama Intan, Wah, jangan ya Gambarnya banyak ya. yang nonton ini kayaknya. Dia lupa live dia kalau nggak live beda. kalau dia melihat Nesa sama Intan selalu bantalnya di atas celana. Template ini semua begitu, Bang. Template kita di ini. perut. Kalau Nesa sama Intan di sini. Di Bu Gimana Martinez tuh lagi. Monster? Di Bu Martinez lagi ini monster bukan hanya di 90 menit tapi tahu sendiri juga kalau di babak penalti ini kayaknya tim kalau masuk babak adu penalti lawan Argentina lawatnya bawaan udah kalah deh Iya, lawannya betul. kalau pemain kayak gini karena mentalitas itu dan juga tadi Mas Ardi nyinggung soal pemain lini belakang diganti-ganti menurut gue itu nggak lepas dari kenyamanan yang diberikan oleh Dibu Martinez di lini belakang karena berasa banget lah kalau lu punya kiper yang emang nyaman kiper yang safe lu pasti sebagai back nyaman banget main sama siapa kayak gitu dengan kiper kualitas kayak gitu dan juga ini momen gue kenapa gue bilang 2 tahun lalu urgensi Argentina untuk jadi juara itu urgensinya lebih ke arah Messi-nya kalau gue bilang karena semua pemain tuh mau ngasih 110% lebih bukan karena gue mau juara bukan gue mau raih gelar individual atau gelar untuk Argentina tapi lebih karena urgensi untuk memenangin si Messi ini. Gue ngerasa Messi ini emang dijagain banget sama teman-temannya dan itu emang teman-temannya emang mau ngelakuin lebih untuk Messi dan menurut gue itu jadi resep bagi mereka untuk jadi juara. Kalaupun Messi nggak di atas lapangan itu nggak apa-apa karena urgensinya masih tetap berlaku dan terbukti. Lautaro Martinez bisa step up, McAllister bisa selalu konsisten sampai 2 tahun sampai sekarang dan juga pemain-pemain yang lain tetap ngelakuin mindset seperti itu. Menurut gue at least sampai 2 tahun ke depan kita masih ngeliat Argentina yang sama bersama Scaloni at least sampai Piala Dunia menurut gue identitasnya masih bakal tetap tambah sama. supporter yang gila ya. Kita Banget. udah lihat bagaimana itu di hiburannya itu di gokil. Polandia lawan Argentina waktu itu di Gokil. 974 satu stadion loncat semua itu yang gayanya gini-gini kan. Yoi, ada Wah. lagunya, lagu Itu terbaru yang buat bener-bener Messi. itu literally emang stadion getar. Bouncing. Satu stadion ini dan Lagu terbaru buat Messi.
final nanti berarti Lamine Yamal ketemu Messi ya? Iya, menarik juga tuh. finalisima. Tapi gue ini deh mikir kayak Messi gitu ya, udah semua dia dapat, udahlah God lah gitu ya. Dia ada kadang-kadang dia pengen nggak terkenal nggak ya? Kayaknya nggak, maksud gue. Udah ketiban tanggung. Tapi gue rasa iya, karena itu itu yang membuat dia ke Amerika kan. Karena kan dia masih bisa ke Supermarket, minimarket sendiri, iya. masih bisa kemana. Orang tahu, tapi ya udah dia bisa foto di dalam situ gitu loh. Karena dia pengen dapetin itu. Karena gue pernah ingat waktu itu satu bukan interview ya, tapi Bila ku ingat. Oh, udah kangen live buyar music, lagi Abang gue Kodi. waktu itu ada kayak komentator gitu, terus dia ditanya kan waktu sama salah satu ininya, lu waktu pindah dari Milan ke Chelsea gimana lu di London katanya. Dibilang waktu itu gue duduk di satu taman di Regent's Park adalah itu, terus dia bilang 15 menit gue agak kaget sedikit. Kenapa kaget? Nggak ada yang nyapa gue cuy katanya. Dan buat dia tuh kayak wow, dia menikmati banget. Nah itu kadang-kadang gue mikir seorang Messi gitu loh. Waktu dia kemarin habis juara dunia kan begitu makan steak keluar 2.000 orang nungguin di luar kan. Ya orang dia masih di Qatar, rumah opungnya udah udah diinvasi rumah opungnya. Makanya ya, apa itu? akhirnya Bang Simon kesana juga. Dia mah semua didatangi. Iya, rumah opungnya Messi. Ya tapi dia kayaknya juga ngerasain itu ya. Maksudnya dia Amerika pengen itu juga kan dia. Iya, Pengen dia bisa mendapatkan keleluasaan yang nggak pernah dia dapat di apa Spanyol kan rame juga yang ngikutin dia. Tiap ketika tiap 5 Barcelona. meter ya. Di Inggris mungkin agak lebih santai, tapi kalau untuk level Messi gue rasa akan beda. Sama, iya. Akan besar juga pengaruhnya. Tapi di Amerika ya mereka suka ketemu Hollywood stars di mana-mana. Orang sana kan Belum ya, tentu tahu juga Messi kali ya. iya, biasa aja dan kalaupun tahu ya maksudnya dalam tahap kewajaran aja. Iya. Minta fotonya tuh nggak yang rame-rame gitu yang bikin pemain itu nggak nyaman. Soalnya dia di sana kan emang supermarket sendiri, nyetir mobil, suka dan biasanya bininya nyetir supaya kalau ada yang minta foto dia tinggal berhenti dia fotoin gitu doang. Cincai. Mana cantik bener tuh bininya. Hamil lagi. Anaknya laki semua ya? lagi semua. Ya, itu memang kita bukan berarti nggak mau ngomongin Ronaldo ya. Tapi emang nih Ronaldo udah kita omongin zaman kemarin hajatan bola Eropa. Ini malah gini, yang terakhir apa yang terjadi dengan Brazil? Kok bisa Kalau segagal Brazil ini? gue mengacu kepada apa yang dikatakan. Kalahnya sama Uruguay ya? Iya. Penalti. Gue mengacu, gue ingat apa yang dikatakan Jackson F. Tiago waktu itu ketemu Kalahnya ngobrol. sama Colombia. Uruguay. Uruguay penalti dah. yang dihajar-hajar tuh Oh pemain iya, Brazil. penalti. Colombia di bawah ya. Penalti. Jadi dia bilang waktu itu Argentina belum juara. Dia bilang Haris coba lihat deh dari sejak 2002 terakhir kali Brazil juara, yang juara siapa? Eropa terus kan. 2006 Italia, 2010 Spanyol, 2014 Jerman, 2018 Prancis. Kenapa? Pengetahuannya gila. Coba dari tahun 84. 84 Prancis Euro. Udah ya lanjut. Nah jadi maksud gue, oke dia punya gift emang. Lu kalau kamu ke Brazil sekarang Haris ada 11 Neymar di pantai, tapi mereka nggak improve. Football science-nya nggak maju, mereka nggak advance lah. Akhirnya mereka merasa oh gue udah berbakat ya, akhirnya tertinggal terus. Makanya Eropa yang secara science mereka kembangan terus apa segala macem. Jadi ya nggak heran kalau Brazil tertinggal. Oke, lu kalau bicara Argentina ada Messi, it's another thing lah. Ya itu ya kayak dulu ada Maradona gitu. Tapi kalau Amerika Latin atau Brasil nggak seperti Eropa belajar, mereka nggak akan pernah juara lagi. Tapi kan pemainnya diboyong ke Eropa juga. Mas. Iya, tapi individually itu sebuah tim tuh nggak bisa menjadi pemenang dengan mengandalkan individual lagi. Brasil dulu kan individualnya luar biasa, masih bisa berjalan tuh tim yang mengandalkan individu permainan gitu. Messi begitu 2014 kan mungkin individualnya menonjol, tapi as a team mereka kan nggak sesolid 2022. Artinya lo butuh kesolidan tim. Nah sementara Brazil udah individualnya nggak ada. Lo masa pemain tengah Bruno Guimaraes sih? Douglas Luiz. Maksudnya Masa Bruno Guimaraes? Temen lu aja yang Brazil siapa namanya itu? Banyak. Banyak. Bruno Guimaraes makanya pemain tengah. pemain-pemainnya tuh main di klub lapis 2 Iya. IPL gitu loh, bukan papan atas. Lo mengandalin Finito gitu kan nggak bisa. Rodrigo ya cuma 2 di depan, tapi Richarlison. belakangnya, tengahnya kayak Nggak apa balance. gitu. Kiper doang bagus sama depan doang bagus. Tapi di tengah-tengahnya yang engine-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi generation-nya tuh nggak cukup untuk punya pemain kapasitas individualnya bagus dan kolektif as a team-nya juga nggak bagus juga. Malah James naik lagi.
Hames itu bagus, tapi Bang walaupun Asis. kalau dibilang bagus banget menurut gua enggak juga Bang, karena Ya, untuk kebanyakan ukuran set yang piece. udah nggak diperhitungkan lah ya. Gua sampai nanya anak gua main di mana dia sekarang. Sao Paulo ya? Udah ini malah Sao Paulo. Sao Paulo ya, sempat ke Qatar dulu kan dia malah. Iya, makanya Jadi, gua bilang lah Sao Paulo. udah nggak terlalu relevan tadinya, tapi emang di turnamen kali ini dia kayak hidup lagi lah. Tapi kalau soal Brazil lagi Bang, tipis aja dari gua dikit. Ini jadi make sense kenapa dia ngincernya si Carlo Ancelotti, karena butuh pelatih yang bisa ngeluarin kemampuan individu, dan itu make sense banget. Kenapa Karena tahun pelatih lalu kemarin juga kan lagi Iya. pemain yang muter di luar gitu. Taktiknya kan biasa aja Ancelotti. taktiknya kekuat lagi taktiknya. Yang penting itu taktiknya justru Mas, kemampuan individu bisa ngangkat jadi Siapa juara. yang masih laku mau ngelatih negara? Ancelotti harusnya Ancelotti. dipertimbangkan. Ancelotti Karena kan yang paling pokoknya santer iya. CBF-nya aman kan, kemarin dia nggak jadi perpanjang di Madrid karena kan lagi ribut di internalnya federasinya Brazil kan. Daripada ribet ntar gua tunda dulu dah. Tapi Panjang. kayaknya selanjutnya dia sih. Harusnya dia. Dan dia pernah bilang juga pengen apa lebih tone down lah, mau Timnas lah ya. jalan-jalan di timnas kan nggak seribet klub kan. Kayak lo gitu dong, jalan-jalan. Ya Messi kan sekarang kemarin menuju final mereka udah ngakuin kan, mereka tidur malam main kartu. Main kartu. Enjoy. Pokoknya gue mau nikmatin. Terus ke Ibiza sama Suarez sama si Fabregas sama si David Guetta. Nah bro. Ntar tiba-tiba ketemu di Loka Bali. Kan? Siapa yang sangka Messi di Loka Bali bosku. Welcome Messi. Welcome Messi. Kayak kemarin gue dikasih kue ulang tahun ada tulisannya selamat Bang Valen nih. Iya nih Nesa kerjanya di Loka. Messi ke sana rubuh itu panggungnya. Itulah ya obrolan kita. Ini terlalu kayak di rumah ini ngobrolnya. Jadi nggak kerasa waktunya. Ini bukan ruang tamunya Pak Wandi, bukan. Bukan. Jadi hari ini otot saya nggak berfungsi. Biasanya kalau ada kursi kuning di situ otot saya lumayan bekerja gitu. Kenapa? Apa Brar? Saweran lagi. Ini dari FC Beda Unha Rp99.000. Kaki Messi dihajar pemain Kolombia di kotak penalti. Cakep. Udah beda, Dari Bang. review VAR katanya Bang. Beda waktu Ken lawan Belanda. Komentar Mas Aryo dari Rizal. Abang nggak ditanya, kalau aku sih baper. Nggak apa-apa, enak. Kalau soal Messi itu lebih ke challenge sih, bukan tujuan untuk mencederai. Emang Dan cederanya kan apesnya- setelah dia jatuh sendiri Iya, ya. setelah impact itu. Iya. Jadi menurut gue itu emang nggak perlu dicek VAR karena emang apes aja cederanya kayak begitu, dan itu bukan objek yang harus diteliti oleh VAR, dan nggak layak juga sih pemain Kolombianya itu dihukum sama kartu. Jadi udah bener sebenarnya keputusan wasit. Sama juga dengan Ken ya, udah benar juga. Maksudnya masih banyak yang ngeributin aja itu penalti apa enggak? Ya penalti lah. Handballnya mas yang Tinggi, dihitung. open stats. Udah itu aja. Gue mau jawab males lah. Nggak ditanya tadi. Lu jangan sakit kepala gitu dong, Lae. Itu bukan sakit kepala, sakit hati Bang. Kalau itu obatnya apa? Oh ya, obatnya harus cari tambatan hati lagi. Emang yang terakhir kenapa? Aku kurang tahu, nggak dikenalin. Padahal waktu mau deket-deketin. Apaan sih? Iya, tapi kan itu sakit hati. Kalau sakit kepala, jangan khawatir. Sakit hati, tanyanya ke Nesa. Sakit kepala, gak usah nanya siapa-siapa. Beli, minum Panadol Extra. Cepat membantu meredakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Panadol Extra, cepat dan efektif. Panadol diproduksi oleh PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Jadi, mudah-mudahan nggak akan ada waktu lagi buat sakit kepala. Betul. Kalau sakit hati, hanya hati kalian yang tahu sendiri. Iya. Tapi terakhir kita mau ngucapin terima kasih nih buat Jebretin semuanya yang Thank udah you. dukung kita selama hajatan bola Yes, Eropa. benar banget. Dan next kita ketemu lagi di DPI reguler karena ini episode terakhir DPI hajatan bola Eropa. Betul. Dan tentu juga hari Rabu kita ada AFF Live reaction. U19. Lai berangkat. Enggak, kalau disuruh di sini. Itu di kota mana sih? Kalau aku ajakin Surabaya, banget, Surabaya. Oh, Surabaya. Kenapa, Nes? kalau aku yakin Bang kesini gitu, berangkat Wah, nggak? langsung. Masa Karena pakai nanti mikir? ada live reaction sama juga sebelumnya akan ada CAF Komentator Challenge. Season kedua babak 16 besar. Jadi ditunggu aja, kemudian di tanggal 20-nya itu babak 8 besar ya. Ya, dan kemudian di tanggal 23-nya kita ada finalis 4 besar. Jadi pokoknya kalian tunggu aja tanggal 17, tanggal 20 dan tanggal 23. Berarti kita kapan liburnya? Kapan. Kalau begitu kita sudahi saja, Des. Ya, terima kasih semuanya untuk sponsor-sponsor Panadol, Aoi, juga PT Mitsindo, Visual Pratama. Kita ketemu lagi di DPI reguler hari Rabu. Dadah. Gak usah, AFF aja. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra.
cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.